seseorang tidak taklid, mengikuti dalam segala hal. Karena percaya sepenuhnya kepada seseorang, ya, bertaklid atau percaya sepenuhnya kepada seseorang tokoh, pemimpin, ini adalah suatu kelemahan. Tapi yang benar, kebenaran itu harus diuji. Kebenaran perkataan seseorang wajib diuji dan dibuktikan dengan dalil yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji 5 ayat dari surah Al-Jin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat yang sebesar-besarnya dengan menyimak dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Jin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi faamanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Kandungan makna dari ayat-ayat tersebut adalah, katakanlah wahai Rasulullah, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata setelah mendengarkan tersebut, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami pun beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami, yaitu iblis, selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, yakni menyifati Allah Ta'ala bahwasanya dia memiliki istri dan anak. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengucapkan perkataan yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan tentang bagaimana kuatnya pengaruh Al-Quran terhadap jiwa-jiwa manusia dan jin. Dan bahwa barang siapa mau merenungi makna dan kandungan Al-Quran, niscaya ia akan mendapat manfaat dari Al-Quran. Lihatlah bagaimana sekelompok jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan seksama, mereka langsung beriman kepada Al-Quran. Setelah tuntas mendengarkan bacaan Al-Quran hanya 1 kali saja. Setelah mendengarkan Al-Quran dalam 1 majelis, ini 1 kali kesempatan, mereka langsung berkeyakinan. Yahdi ila ar-rusydi faamanna bih. Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Faamanna bih. Maka kami pun beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Kemudian setelah mereka beriman, mereka berikrar, bertekad bulat untuk tidak melakukan syirik. Sebagaimana yang dikutip oleh Allah Ta'ala. Perkataan para jin itu, Yahdi ila ar-rusydi faamanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang benar. Lalu kami pun beriman kepadanya. Dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, dengan Tuhan kami. Inilah hakikat keimanan mereka, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Mereka bertekad tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini berarti mereka dahulunya kaum musyrikin. Mereka dahulunya adalah orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tetapi kini mereka tersadar setelah menyimak Al-Quran
bahwa mustahil Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memiliki sekutu. Adanya sekutu sangat bertentangan dengan kemaha-agungan Allah dan kemaha-pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika ada sekutu bagi Allah, berarti ada yang ikut mengatur di alam semesta ini selain Allah. Dan juga berarti ada yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini di samping Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari persangkaan semacam ini. Dan keyakinan bahwa Allah memiliki sekutu, baik istri, anak, atau yang lainnya, ini tentu mengurangi keagungan Allah dan kemaharajaannya. Oleh karena itu, mereka berkata seperti dikutip dalam ayat yang ketiga, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Dan sesungguhnya, maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Inilah keimanan sekelompok jin tadi. Mereka menegaskan, menetapkan dengan mantap bahwa Allah yang maha tinggi dan maha agung kebesarannya, mustahil dia memiliki sekutu, baik istri atau anak. Sebab keberadaan istri atau anak bertentangan dengan keagungan Allah. Ini berarti Allah Ta'ala butuh kepada istri, butuh kepada anak. Dan ada di samping Allah yang ikut memiliki kekuasaan atau kerajaan di alam semesta ini. Maha suci Allah dari keyakinan semacam ini. Tapi yang benar dan yang hak adalah bahwa Allah satu-satunya yang mengatur langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Allah yang memiliki, merajai dan berkuasa di langit dan di bumi tanpa ada sekutu, baik istri, anak, atau yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip perkataan jin yang mereka terkecoh, tertipu oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh jin. Mereka terkecoh, tertipu oleh pemimpin dan tokoh-tokoh mereka yang berani berdusta atas nama Allah. Ya. Apa perkataan para jin itu? وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Yakni, para jin itu menyangka sebelumnya bahwa tidak ada satu manusia atau jin yang berani menyifati Allah dengan sifat yang batil, sifat yang keliru, yang berani berdusta tentang Allah, seperti mengatakan bahwa Allah memiliki istri atau anak atau sekutu. Para jin menyangka bahwa pemimpin mereka tidak akan berani menyifati Allah dengan sifat yang batil. Tapi ternyata setelah mereka mendengarkan Al-Quran dan tampak nyata kebenaran Al-Quran, mereka baru sadar bahwa mereka selama ini tertipu, terkecoh oleh perkataan pemimpin-pemimpin mereka, yaitu iblis, yang menyifati Allah Ta'ala dengan bahwasanya Allah memiliki sekutu. Ya. Nah, ayat yang mulia ini menuntun kita semuanya untuk tidak sampai bertaklid, tidak sampai bersikap taklid, yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa bukti yang jelas, tanpa dalil yang nyata. Dan seharusnya seseorang tidak taklid, mengikuti dalam segala hal, karena percaya sepenuhnya kepada seseorang, ya, bertaklid atau percaya sepenuhnya kepada seseorang tokoh, pemimpin, ini adalah suatu kelemahan. Tapi yang benar, kebenaran itu harus diuji. Kebenaran perkataan seseorang wajib diuji dan dibuktikan dengan dalil yang jelas. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sangat boleh jadi, ya, sikap taklid itu akan menyeret seseorang kepada kekufuran yang akan membinasakan dengan kebinasaan yang abadi. Yakni, gara-gara bertaklid dengan pemimpinnya, maka sekelompok jin tadi diseret kepada kekufuran. Tetapi alhamdulillah kemudian mereka tersadar. Ya. Tetapi di sini terdapat pelajaran. Ya. Seseorang yang bertaklid dalam perkara akidah atau keyakinan, boleh jadi pendapat yang mereka ikuti itu keliru, dan pendapat ini akan menyeret para pengikutnya ke neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihan agama kita dari syubhat. Yang dimaksud syubhat di sini adalah pendapat-pendapat yang samar, yang belum jelas dalilnya, belum jelas kebenarannya. Maka kita jangan mengikuti perkara-perkara yang syubhat. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih."
Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, yang samar-samar, maka sungguh dia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Maka ayat-ayat yang mulia ini menganjurkan kepada kita semua agar seseorang tidak menerima atau menolak sesuatu perkara dalam akidah tanpa dalil yang jelas, tanpa keterangan yang nyata. Adapun beberapa faidah yang dapat diambil dari 5 ayat yang mulia ini adalah bahwa, pertama, Al-Quran mengandung hujjah-hujjah atau bukti-bukti yang kuat dan keterangan-keterangan yang nyata tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya, kebenaran kitab suci dan Rasulnya. Siapa saja yang mau membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian, niscaya akan terbimbing oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada ayat-ayat Allah itu terdapat pelajaran bagi siapa yang memiliki hati atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan penuh perhatian. Faedah yang kedua, keimanan yang bermanfaat. Keimanan yang membuahkan amal-amal saleh dan ilmu yang berguna adalah keimanan yang dibangun di atas petunjuk Al-Quran. Keimanan yang ditegakkan berdasarkan penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran. Ini keimanan yang akan teguh dan bermanfaat. Tetapi sebaliknya, keimanan yang hanya bersifat warisan, yakni keimanan yang hanya diwarisi dari orang-orang tua, tanpa mencermati dalil-dalil dan hujjah-hujjah Al-Quran, maka keimanan seperti ini sangat mungkin rapuh dan mudah digoyang atau digoncang oleh berbagai macam syubhat-syubhat yang menyesatkan. Maka seseorang yang ingin keimanannya teguh, kokoh, dan tidak mudah digoyang oleh pendapat-pendapat yang samar, maka hendaknya dia mendasarkan keimanannya itu kepada petunjuk Al-Quran. Sebagaimana sekelompok jin yang beriman ini, setelah mereka menyimak Al-Quran, mendengarkan dengan baik-baik, maka mereka memiliki keimanan yang teguh, yang kokoh dan mantap. Ya. Kemudian yang ketiga, faidah dari ayat-ayat ini adalah bahayanya taklid dalam perkara-perkara akidah. Dalam ayat-ayat ini terbukti bahwa yang menyebabkan sekelompok jin tersebut berbuat syirik, menggelincirkan mereka dalam kesyirikan, adalah karena taklid atau mengikuti perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh. Pemimpin mereka yang bodoh inilah yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki istri dan anak. Dan para jin itu tadinya menyangka bahwa tidak mungkin pemimpin mereka itu berani berkata dusta tentang Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang keempat adalah keagungan Allah Ta'ala menolak jika dia memiliki sekutu, baik istri, anak, atau yang lainnya. Dia sendiri satu-satunya yang berkuasa di alam semesta, mengatur dan merajai segalanya. Jika Allah Ta'ala memiliki sekutu, berarti kemaharajaannya berkurang, kemahaagungannya berkurang, kemahapengaturannya berkurang. Sebab ada sesuatu di samping Allah yang ikut memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan atau keagungan. Dan maha suci Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Faedah yang kelima, para jin yang telah beriman itu bertekad bulat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun setelah mereka beriman. Dan inilah bukti yang jelas akan keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.